peserta yang telah bergabung dalam webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar yang bertemakan peluang dan ancaman karir IT di era digital. Seperti yang kita tahu, teman-teman, bahwa kemajuan teknologi saat ini sudah semakin canggih dan memudahkan pekerjaan kita. Kemajuan IT bisa menjadi peluang serta adanya ancaman bagi penggunanya. Maka dari itu, kami mengangkat tema peluang dan ancaman karir IT di era digital, di mana kita bisa memanfaatkan peluang serta mencegah adanya ancaman dari IT di era digital ini. Sebelumnya, kenalkan saya Aziza, saya selaku moderator pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin memperkenalkan program pelatihan IT dan multimedia yang disediakan S17 Course. Webinar ini diselenggarakan S17 Course yang merupakan sebuah institusi yang berfokus pada penyelenggaraan pelatihan di bidang IT, multimedia, dan pengembangan karir. Adapun program yang tersedia di S17 Course itu ada IT, multimedia, dan yang gak kalah menarik teman-teman, kelas IT Bootcamp. S17 Course menyediakan kelas IT Bootcamp yang menariknya lulusan IT Bootcamp ini berkesempatan untuk penempatan kerja di perusahaan klien kami. Selain itu, S17 Course juga menyediakan layanan komprehensif, kelas bahasa Inggris, tes TOEFL, dan psikotes. Bagi teman-teman yang tertarik atau ingin tahu lebih lanjut, bisa hubungi ke nomor admin 0813-9927-1717 dan bisa juga kunjungi langsung website kami di www.s17course.com dan saya menghimbau teman-teman untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, dan LinkedIn @s17course. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi form absen yang sudah kami sediakan dan teman-teman dipersilakan donasi seikhlasnya untuk mendapatkan benefit materi dan e-sertifikat. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan pada saat sesi materi berlangsung, bisa langsung tulis pertanyaan di fitur kolom chat Zoom yang tersedia. Nanti akan pembicara jawab di sesi Q&A. Baik, saya sudah tidak sabar ingin mengetahui ilmu baru. Pasti teman-teman di sini juga tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita. Beliau seorang yang ahli dalam bidang IT. Beliau juga dosen profesional di Universitas Budi Luhur. Beliau juga mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Langsung saja kita sambut Bapak Joko Sutrisno. Selamat siang semuanya, selamat siang Mbak Aziza. Selamat siang Pak, apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik, baik semua ya. Pak. Sebelumnya salam kenal, saya Aziza, saya selaku moderator pada webinar siang hari ini. Apakah Bapak sudah siap untuk sharing ilmu buat teman-teman semua? Ya, rasanya siap ya, karena ilmu memang untuk dibagi, terutama bagi yang ingin bergerak di bidang IT nanti bisa kita lebih lanjut pada saat sesi tanya jawab. Oke Pak, baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara kita hari ini. Saya menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Saya persilahkan Bapak Joko untuk sharing ilmunya kepada teman-teman peserta webinar. Silakan Pak Joko. Baik, oke kita langsung mulai saja ya. Jadi ini tidak banyak untuk slide-nya, kemungkinan nanti kita lebih pada tanya jawabnya saja. Apakah sudah muncul di layar masing-masing? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Peluang dan ancaman karir IT di era digital. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa selama perjalanannya dari tahun ke tahun, dari awal munculnya dunia komputer gitu, ini menjadi terus sangat pesat hingga saat ini perkembangannya semakin terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita lihat dulu dari
indeks dulu ya. Mengapa karir IT sih gitu ya? Mengapa karir IT? Kok orang-orang sekarang banyak ke tempat-tempat yang kayaknya nggak mau mikir untuk programming, nggak mau kemana-mana gitu ya, maunya yang gampang, khususnya generasi generasi Z ya, nanti mungkin alpha bisa jadi akan seperti itu. Tapi mengapa karir IT ini begitu cerah gitu ya? Karena kita melihat dalam genggaman kita semuanya sekarang ada, gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari indeksnya masyarakat digital Indonesia, ini kira-kira masyarakat digital Indonesia itu nilainya baru 43,18. Jadi masih jauh ya. Jadi dari total harusnya angkanya bisa mencapai 100 gitu ya. Ini baru 43 untuk masyarakat digital di Indonesia. Kemudian infrastruktur dan ekosistemnya nilainya baru 57,09. Keterampilan digital masyarakat Indonesia juga baru 56,59. Pemberdayaannya baru 26,19 dan pekerjaannya baru 32,14. Artinya di sini banyak peluang bagi kita yang memang sudah memilih IT atau nantinya masih bingung besok mau kuliah apa gitu ya. Nah, di sini besok mau kursus apa gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita masih punya kesempatan yang cukup uh, banyak ya untuk berkarir di bidang IT. Oke, kemudian kita lihat lagi pengguna internet di Indonesia dari total jumlah penduduk Indonesia yang 287, juta jiwa. Perkembangan pengguna internetnya dari 2015 sampai 2023 tahun lalu itu memang cukup signifikan, tapi juga tidak baru mencapai angka 100.000 juta jiwa ya. Jadi masih banyak kesempatannya di sini 2015, 2016, 2017 gitu ya, perkembangannya cukup pesat sekali. Artinya sekarang hampir semua masyarakat Indonesia atau warga Indonesia itu mengakses internet di dalam Indonesia itu mencapai 215,63 juta jiwa. Nah, kita apapun sekarang pasti baru melek sudah buka handphone. Anak kecil baru melek sudah buka handphone gitu ya. Maka kesempatannya ke depan makin luas. Artinya di sini pengguna internet pasti akan terus bertambah. Ini belum anak-anak yang diberikan nomor khusus untuk orang tuanya. Jadi masih registrasi atas nama orang tuanya karena mungkin di bawah umur belum bisa untuk registrasi nomor handphone ya. Jadi masih menggunakan nomor handphone dari orang tuanya. Jadi satu orang tua bisa lebih dari satu nomor handphone ya, karena di Indonesia juga banyak pengguna handphone yang dual SIM card. Jadi berdasarkan pengguna internet di Indonesia mulai dari generasi bisa dibilang generasi X ya, kemudian masih ada yang sebelumnya ada baby boomer mungkin ya, kemudian ada generasi X, generasi Y, generasi Z, juga generasi Alpha yang mulai kelahirannya tahun 2012 sampai dengan sekarang. Maka tak heran kalau pengguna di internet di Indonesia ini terus bertumbuh ya hingga mencapai angka 215,63 juta jiwa. Oke, peluang karir di era digital ini semakin menarik ya. Di sini ada software developer. Ya, kemudian mulai banyak orang-orang dengan membuat startup produk IT. Kemudian ada juga nanti di situ desain grafis, cyber security, social media consulting, data scientist gitu ya. Nah, di sini orang-orang ini banyak nih. Misalnya desain grafis, haruskah orang IT?
Ya, tidak juga, tapi orang yang suka desain grafis menggunakan IT ini semakin banyak. Misalnya kalau di ruang di tempat ini pesertanya suka sekali dengan penggunaan Canva. Ya, maka tak heran desain grafis semakin mudah. Namun desain grafis yang mudah ini juga tetap harus memiliki jiwa yang juga jiwa seni, jiwa IT-nya seperti apa. Nggak mungkin juga pengennya pakai yang ada. Jadi pengennya menggunakan sesuatu yang sudah dimodifikasi. Jadi software developer, startup product IT, desain grafis, data scientist, social media consulting, sampai nanti cyber security, ini adalah pekerjaan-pekerjaan atau peluang karir di era digital, khususnya yang IT ya, walaupun nanti banyak orang yang ternyata fakultas dari orang ekonomi sukanya IT, dari orang apalagi misalnya kedokteran sukanya IT gitu ya, apa-apa pokoknya sudah IT minded. Jadi segala sesuatunya diselesaikan dengan sistem. Jadi peluangnya masih sangat banyak karirnya, apalagi negara Indonesia yang demikian luasnya, yang belum semuanya tercover dengan penggunaan eh, IT ya, jadi masih manual, masih banyak yang manual sehingga peluang karir di Indonesia masih banyak, khususnya pelayanan publik ya, itu adalah kesempatan bagi orang-orang IT. Kemudian ancaman dan karir dalam karir IT ini di sini ada artificial intelligence AI yang merupakan ancaman bagi karir IT. Oh, jangan jadikan ini merupakan sebuah ancaman. Justru dengan adanya AI ya, dengan adanya AI atau AI kita nyebutnya orang Indonesia gitu ya, memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat. Tapi di sini adalah bukan ancaman, justru adanya AI memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Namun apa yang dihasilkan oleh AI itu juga tidak boleh kita langsung pakai. Harus kita sesuaikan dengan kebutuhan yang memang kita perlukan. Ya, jadi kalau di dunia komputer itu suka ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi selalu ada modifikasi dari setiap hasil milik orang lain atau produk dari AI ini. Nah, karir di bidang teknologi informasi pada era digital sangat dibutuhkan di segala sektor pada perusahaan. Ya, bukan cuma perusahaan, negara Indonesia juga membutuhkan tenaga-tenaga kerja IT. Apa ancamannya? Ancamannya adalah tenaga kerja global. Namun, jika kita siap dengan tenaga IT yang betul-betul memang kita suka sekali dengan dunia IT, kita jadikan ancaman itu justru menjadi peluang. Jadi orang IT itu nggak kenal namanya ancaman ya. Justru kalau ada ancaman, bagaimana ancaman ini kita ubah menjadi sebuah kesempatan yang lainnya. Misal, kalau sekarang dunia komputer atau dunia IT lebih dikuasai oleh banyak orang India, karena memang orang India berkecimpung di bidang IT dengan sungguh-sungguh. Nah, begitu juga harusnya dengan di Indonesia. Makin banyaknya tempat kursus yang berbasis IT atau mengajarkan IT, makin banyak tempat atau universitas yang tempat kuliahnya anak IT ataupun SMK yang base-nya memang IT gitu ya, maka kita berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang baru ya, supaya ancaman tenaga kerja dari luar negeri, khususnya misalnya India, tidak sampai masuk ke Indonesia. Kita kalau bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Maka ancamannya adalah kalau kita tidak mau mencoba hal-hal yang baru, tidak mau belajar, tidak mau terus berinovasi di bidang IT, maka kita akan kegusur, ya akan tergusur oleh ancaman, justru bukan ancaman
IT-nya, tapi ancaman dari orang lain yang akan bekerja masuk ke dalam negara Indonesia. Ya, karena sekarang kerjanya juga nggak perlu dengan cara yang datang di Indonesia, cukup sekarang pekerjaannya di-share melalui internet, selesai dikumpulkan atau diletakkan dalam sebuah cloud tertentu, sudah pekerjaannya jadi dan bisa dinikmati. Ya, jadi jangan sampai ancamannya justru ancaman orang. Ya, jadi kita harus betul-betul melek dari dunia IT. Ya, jadi kita bisa terus berkembang di dunia IT. Nah, strategi menghadapi tantangan karirnya di dunia IT ini adalah karakter diri. Jadi kita sebenarnya mau apa sih gitu ya. Jadi harus tahu karakter diri kita itu seperti apa di dunia IT. Ya, jadi kita harus mengukur diri kita sendiri. Apakah kita orang yang senang belajar gitu ya, senang terus mencoba hal baru ataukah sering mencoba dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu di bagian programmer gitu ya, dulu di bagian pertamanya saya adalah seorang programmer, itu kalau saya belum menyelesaikan apa yang harus saya kerjakan atau ada bagian yang belum saya temukan, itu saya nggak bisa tidur. Ya bisa 24 jam nonstop itu melek, ya mantengin komputer setiap 2 jam sekali, berhenti 30 menit, cek lagi dan seterusnya. Jadi kita tahu diri kita seperti apa untuk belajar atau menyelesaikan pekerjaan yang memang ada. Kemudian keahlian, skill. Ya, jadi skill kita di dunia IT ini harus kita ya tumbuhkan lagi. Ya, karena kalau di dunia komputer atau IT itu cuma ada logika. Logika benar atau salah. Salah itu berarti bisa dibenarkan. Ya, jadi keahlian kita atau skill kita adalah yang paling utama nantinya ketika kita masuk ke dunia IT. Kalau sekarangnya sudah masuk ya seberapa kenal karakter diri kita sebagai kita, seberapa kenal kita menyelesaikan masalah. Nah, ini adalah tidak bisa keluar dari hati yang IT. Jadi karakter diri, keahlian kita itu adalah apa yang kita miliki. Jadi kalau kita sudah di dunia IT, maka IT akan menjadi semakin mudah bagi kita untuk terus beradaptasi. Kemudian keterampilan komunikasi ini juga penting karena di dalam dunia teknologi informasi ini tidak pisah dari kemampuan kita dalam berkomunikasi. Terutama nanti kalau ada yang ingin menjadi seorang sistem analis, ya bisnis proses analis, gitu ya, itu harus menyelesaikan masalah yang terjadi antara nanti programmer dengan pemakai gitu ya, pemakai dengan orang-orang lain gitu ya. Jadi kita akan terus punya komunikasi yang lebih baik karena kalau di dunia komputer itu kalau ditanya adalah selalu bercabang. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Nah, itu adalah orang yang memiliki keterampilan komunikasi akan dapat materi yang sebanyak-banyaknya dari seorang atau beberapa orang user sehingga sistem buatannya akan menjadi lebih baik. Manajemen waktu yang efisien ya. Jadi kita di sini manajemen waktu yang lebih efisien. Maka tadi kalau dibilang ada AI itu bukan merupakan ancaman, tapi bagaimana kita menyelesaikan dengan lebih cepat. Berarti apa? Efisien. Kalau AI kita suruh tolong buatkan saya coding program untuk ini atau tolong pandu saya untuk membuat sebuah desain UI UX yang begini gitu ya. Maka di situ akan ada waktu yang efisien. Kenapa? Karena kita diberikan guide, ya, akan diberikan petunjuk bagaimana yang lebih cepat, ya. Kemudian kemampuan analisis yang akurat, ya. Berarti kalau kita punya keterampilan eh, yang sesuai skillnya, komunikasi yang bagus, maka kita punya analisis yang akurat. Ya, misalnya kalau sekarang banyak kafe-kafe yang baru
Ya, sebutlah dulu ada Kopi Kenangan, ya muncul mobile apps-nya untuk Kopi Kenangan. Kemudian terakhir ada lagi Tomorrow gitu ya, maka Tomorrow merupakan aplikasi atau kafe yang juga memiliki aplikasinya. Nah, bagaimana kemampuan analisis kita tadi dalam memberikan kemudahan bagi si pelanggan atau pemakai dari sebuah produk IT kita. Nah, kalau sekarang kita bilang, oh sekarang teknologinya harus IT-nya itu menyesuaikan dengan yang mudah-mudah. Karena handphone sudah dalam genggaman, maka harus kita membuat sistem-sistem ini modelnya seperti di handphone. Jadi tidak lagi dengan misalnya maaf ya yang programming misalnya tidak pakai menu drop down tapi bentuknya sudah icon ya. Jadi sudah icon. Jadi orang tidak perlu pakai menu drop down lagi. Nah, dari situ kita akan siap menghadapi tantangan karir di dunia IT. Ya, kemudian ada pengembangan diri, pelatihan. Ya, kita cari tempat-tempat kursus ya, model e-course 17 ini juga menjadi tempat bagi orang yang mau mengembangkan diri. Ya, terutama nanti khusus misalnya ada sertifikasi BNSP juga ada gitu ya. Ini adalah menjadi tempat kita untuk pengembangan diri. Kemudian kalau ada kursus online-nya juga kita bisa menggunakan kursus-kursus online untuk memperkaya apa yang kita inginkan untuk pengembangan diri. Dan kemudian mengakses sumber daya yang relevan. Nah, ini kita nggak boleh namanya sekarang banyak yang suka males baca, ya males baca. Jadi cuma cari potongan-potongan kecil gitu ya. Nah ini nggak bisa. Dalam dunia IT tetap harus baca. Jadi literasi digitalnya banyak, buku-buku tidak harus baca dari buku karena sekarang apa PDF sudah banyak gitu ya. Jadi PDF sudah banyak, di YouTube juga secara detail video-video juga sudah banyak gitu ya. Jadi kalau mau kursus online atau pelatihan untuk dapetin apa ya sertifikat gitu ya, maka boleh belajar pengembangan dirinya melalui YouTube dulu. Baru nanti kita menggunakan sertifikat-sertifikat lain dari tempat pelatihan atau tempat-tempat kursus ya, baik offline maupun online-nya. Nah, kalian karir IT di era digital. Nah, ini mulai banyak ya. Ini hanya beberapa yang saya tampilkan di sini, ada 10, tapi sebenarnya masih banyak lagi di luaran sana yang dibutuhkan. Misal UI UX design ya. Bagaimana sekarang kita bisa menciptakan sebuah aplikasi yang mudah bagi penggunanya. Ya, bagaimana yang mudahnya? Apakah seperti di handphone kita tiba-tiba dimunculkan dengan adanya Gojek ya waktu itu adalah ojek online ya kemudian diikuti dengan yang lainnya bank akhirnya mengikuti model-modelnya seperti itu berarti apa karena sudah dalam genggaman maka tidak lagi menu-menu yang ada dengan menggunakan teks saja tapi menggunakan gambar yang dibuat sedemikian rupa ya kemudian pemilihan warna gitu ya nah ini adalah orang-orang yang ahli nanti dalam UI UX design ya jadi ilmunya ada lagi sendiri nih ya jadi nanti kalau mau belajar awal-awalnya bisa mungkin di YouTube dulu gitu ya coba-coba kalau butuh sertifikasi supaya menaikkan tadi pengembangan dirinya untuk dapat level yang lebih maka bisa mengambil kursus ya baik online maupun offline. Ya, kemudian ada web designer atau web development. Tadi dibilang programmer, tapi ternyata ada lagi web designer, ada web programmer, ada web designer, ada web development gitu ya. Nah, ini adalah juga masing-masing. Tapi biasanya web designer itu hanya nanti begini loh gitu ya. Tapi UI UX-nya tetap ada orang khusus. Kemudian web development mulai dari codingnya nanti ya, kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan programming dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian di sini ada data analis ya. Data analis ini
yang lagi tren, ya, data analis, ada data scientist gitu ya. Nah, ini juga sedang tren, khususnya orang-orang yang akan mengolah data. Untuk apa? Untuk membuat bisnis dalam perusahaan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Dasarnya sekarang adalah data, bukan berdasarkan pada katanya. Jadi harus sesuai dengan data yang ada. Data yang ada bisa data yang dimiliki oleh perusahaan ataupun data dari luar perusahaan. Ya, bisa di mix untuk orang-orang data analis ini. Kemudian ada lagi adalah AI, artificial intelligence, ya, dan ada juga machine learning, ya. Jadi bagian ini adalah lagi tren saat ini, ya, AI ini. Jadi AI, machine learning, gitu ya, memudahkan orang untuk membuat sesuatu, ya, karena orang tinggal membuat, meminta kerangkanya atau meminta secara detailnya, cepat jadi gitu ya, orang tinggal memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Namanya mesin pasti menghasilkannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Yang tahu kebutuhan pada sebuah organisasi adalah kita sendiri. Nah, ini adalah orang-orang yang bukan cuma nanti menggunakan, termasuk pembuat dari AI-nya ini. Kalau dulu atau sekarang masih ada yang suka ramal-ramalan gitu ya, maka bikinlah nanti AI untuk meramal, ya, misalnya meramal jodoh, meramal apa gitu ya. Jadi bisa menggunakan AI ini. Nah, kemudian ada lagi yang di dunia IT lagi adalah sistem analis dan bisnis analis. Ya, jadi orang sistem analis ini adalah orang yang akan menganalisa kebutuhan sistem dari sebuah perusahaan. Kita bisa tahu atau kita bisa lihat sekarang mana kementerian-kementerian yang belum menggunakan sistem informasi, ya, atau belum menggunakan IT untuk pelayanannya, atau kecamatan mana yang belum, atau provinsi mana yang belum gitu ya. Terus itu akan bisa dikembangkan lebih banyak lagi, ya. Jadi sistem analis ini dan bisnis analis ini adalah orang-orang yang akan membuat banyak perubahan, tetapi juga perusahaan harus mau, ya, layanan publik harus mau, ya. Sistem analis nanti menjadi jembatan antara programmer dengan si pemakai atau dengan perusahaan. Nah, ada cloud computing sekarang. Jadi cloud computing ini juga lagi tren sekarang ini, semuanya menggunakan cloud computing. Ya, di luaran sana orang-orang ini masih terbatas. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini masih terbatas, ya. Jadi peluangnya masih cukup besar. Kemudian ada mobile apps programming, ya. Jadi mobile apps programming, kita lihat tadi bahwa diceritakan handphone sudah menjadi kebutuhan. Kalau sekarang dompetnya ketinggalan nggak jadi masalah. Yang penting handphonenya jangan ketinggalan. Kenapa handphonenya jangan ketinggalan? Duit kita ada di handphone, ya, uang kita ada di handphone. Kita mau belanja apa bisa hanya dengan menggunakan handphone tanpa kita membawa uang cash. Kalau ada yang jualannya pakai cash, kita cari yang jualannya menggunakan kris, ya, minimal menggunakan kris. Atau Gojek kita sudah ada, atau GoPay kita sudah ada isinya, Shopee Pay kita sudah ada isinya, atau PayPay yang lain sudah ada, maka kita tidak lagi membutuhkan dompet. Karena apa? Kita sudah memiliki dompet digital. Pembelian juga sudah menggunakan handphone. Jadi mobile apps programming ini akan semakin berkembang ke depannya, sehingga teman-teman yang ada di sini jangan ragu untuk belajar dengan apa yang ada. Tentunya mengukur sesuai dengan kemampuan atau skill yang diinginkan, maunya ke arah mana. Programmer ini juga masih, tanpa ada programmer maka tidak akan ada yang lainnya. Ya, jadi orang yang menjembatani desain UI UX gitu ya, nanti cloud computing juga, programmer harus ada di sana.
Ya, jadi programmer ini memang khusus beliau akan mengcoding program-program yang dibutuhkan sesuai analisa dari sistem analis atau bisnis analis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi memang sekarang Internet of Things ya makin banyak perkembangannya. Baik Internet of Things, misalnya kita ingin pantau kondisi rumah. Ya. Rumah pakai CCTV, masih biasa kalau cuma pakai CCTV. Tapi ini sudah lebih dari CCTV. Misal, perangkat-perangkat yang ada di rumah semuanya terkoneksi ke Wi-Fi, kemudian kita mau menyalakan lampu sudah bisa melalui handphone. Jadi kalau nanti ada yang ditinggal rumahnya, nggak perlu lagi misalnya nitip ke tetangga untuk nyalakan lampu. Jadi lampunya sudah bisa kita konekkan semuanya dengan internet. Ya, jadi ini akan sudah masuk ke sana. Nah, manajemen proyek IT juga ini semakin berkembangnya dunia IT, maka bagaimana seorang bisa manage sebuah proyek IT ini juga sangat dibutuhkan. Jadi berdasarkan ini semuanya, saya pernah dulu waktu ngajar kira-kira hampir belasan tahun yang lalu, sekitar tahun 2006 gitu ya, itu kalau ngajar suka bilang gini, kita sudah punya yang namanya NIK, tapi NIK ya, nomor induk kependudukan. Tapi kita punya banyak kartu. Misalnya ada kartu NPWP, NPWP ada nomornya. Kita punya paspor, di situ ada nomornya. SIM, kita punya nomor SIM. Kalau kita punya 2 SIM, maka nomor SIM-nya akan berbeda antara C dengan A. Nah, bagaimana ini bisa disatukan dengan hanya menggunakan NIK gitu ya, akhirnya terjawab ya. Misalnya tahun ini atau tahun kemarin ya pemberlakuan adalah dengan NPWP. NPWP hanya menggunakan NIK. Bisa jadi katanya SIM akan menggunakan NIK juga ya. Berarti mobile apps-nya nanti akan untuk kepolisian akan beda. Hanya tinggal masukkan NIK-nya, maka polisi akan tahu dia memiliki SIM apa saja, apakah punya A atau punya C, atau A turunannya dan C turunannya, atau B dan turunannya. Jadi masing-masing akan lebih punya kiprah di dunia IT nantinya untuk teman-teman di sini yang memang sangat suka dunia IT ya. Jadi bukan cuma pemakai, tapi nanti kita sebagai orang yang berperan membuat berbagai kemudahan untuk masyarakat khususnya di Indonesia ya nantinya. Oke, pengembangan karir era digital. Maka kalau saya bilang adalah pahami keterampilan yang sedang dibutuhkan. Jadi kita lihat di sana, di perusahaan, di luaran. Sebenarnya apa ya yang sekarang sedang dibutuhkan keterampilannya? Ya. Tapi tulisannya pernyataan, tapi isinya perjanjian. Jadi kalau sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, kita tinggal pilih. Kenapa? Karena banyak tadi, ada mobile apps, UI UX design gitu ya, ada cloud computing dan lain-lain, ada banyak. Nah, di situ kita pahami apa yang kita butuhkan, kemudian kita tinggal pilih passionnya di bidang IT itu kita mau yang mana. Ya, jadi harus sesuai dengan passionnya. Kalau passionnya pertama adalah terpaksa, ya sudah terpaksa. Karena kalau di dunia IT nggak bisa untuk tidak terus mencoba, harus terus dicoba lagi. Tidak pernah ada yang salah tapi belum berhasil. Jadi dunia IT itu emang begitu. Ketika berhasil, nanti kita akan ketemu lagi. Misalnya kalau kita coding program, atau kita UI UX design, kita akan menemukan 10 tahun ke depan, oh UI UX gue yang pertama dulu jelek banget ya, cupu banget ya, kok coding gue yang dulu kok panjang banget ya gitu. Nah, ini adalah nanti bisa terus belajar ya. Jadi kita tentukan passion kita di dunia IT itu mau seperti apa. UI UX design kah, sistem analis kah, kemudian data scientist kah, IoT kah gitu ya. Jadi
kemudian mobile apps kah gitu ya. Jadi kita betul-betul harus memilih mana yang memang kita mau perdalam di sana. Nah, kemudian jangan ragu juga untuk kuliah di bidang IT. Kalau memang ingin kuliah di bidang IT. Tapi kalau nggak kuliah di bidang IT bisa nggak? Bisa, kita bisa menggunakan tempat-tempat kursus, ya, tempat-tempat pelatihan sebagai media kita belajar dari dunia IT. Nah, bedanya kalau di kuliahan, kalau di tempat kursus biasanya langsung to the point pada apa yang kita inginkan, tapi kalau di tempat kuliah itu kita bisa diajarkan mulai dari menganalisa sebuah kasus, ya, diperkuat dengan di tempat kursus atau pelatihan, maka kita bisa siap untuk menjadi seorang yang bisa melakukan analisa sekaligus menyelesaikan masalahnya dengan cara praktikum langsung, ya. Jadi jangan ragu juga untuk mengikuti kursus IT kekinian. Untuk apa? Untuk memperkaya passion yang sudah kita pilih. Kemudian memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian. Jadi banyak sekarang ini sertifikat-sertifikat yang sudah BNSP, ya, Badan Sertifikat Nasional gitu ya. Jadi itu adalah kompeten kita di area itu, ya. Kemudian ada juga mengikuti berita atau tren IT, cepat menyesuaikan dengan hal baru. Jadi kalau kita mobile apps gitu ya, sudah suka di mobile apps, sudah banyak aplikasi mobile yang kita buat. Nah, ada tren apa lagi nih di dunia mobile? Nah, kita kalau bisa segera menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang barunya, ya. Jadi selalu ada. Nah, berani belajar hal baru, memperkuat kalian atau mendapatkan peluang. Jadi kalau kita berani belajar hal yang baru, ya, maka kita akan ada peluang lain yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian ada lagi membangun portofolio sebaik mungkin. Berarti apa? Kalau kerja jangan sering-sering keluar masuk, belum setahun udah keluar gitu ya. Nah, portofolio mungkin tidak akan menjadi baik, ya. Jadi minimal 2 tahun sudah punya pengalaman, portofolionya sudah ada 2 tahun, jadi kita dianggap orang adalah, oh, ini sudah matang ketika 2 tahun bekerja, menyelesaikan pekerjaannya, kita sudah matang pada kasus-kasus tertentu. Nah, terakhir adalah dari sini tak lupa terakhirnya adalah peningkatan attitude. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang terampil, orang yang sesuai dengan passionnya, orang yang selalu mengikuti perkembangan-perkembangan dunia IT gitu ya, maka ada lagi yang harus kita tingkatkan, yaitu attitude kita dalam berinteraksi dengan orang, dalam memahami sebuah kasus gitu ya, dan seterusnya. Ya, sehingga inilah orang-orang IT memang yang dibutuhkan. Oke. Kemudian dari sini akan ada lagi, oh ini salah ya, kayak ini, membangun jaringan profesi gimana sih gitu ya, rekan kerja. Hubungan yang baik dengan rekan kerja adalah kunci dalam memperluas jaringan profesional. Jadi rekan kerja kita itu bukan yang satu ruangan kerja kita saja, tapi juga dengan yang lainnya, ya, dengan bagian yang lainnya yang saling terkait atau dalam sebuah perusahaan, ya, itu adalah rekan kerja kita secara keseluruhan. Jadi suka nggak suka kita bekerja pada sebuah perusahaan, ya itu adalah rekan kerja kita, terutama orang-orang yang selalu berada di dekat kita. Ya, misalnya kalau kita sebagai seorang programmer, maka ruangannya tentunya adalah semuanya programmer. Kalau kita ada di bagian IT, maka teman-teman kita di situ adalah gabungan dari programmer, sistem analis gitu ya, UI UX design gitu ya. Nah, itu semuanya harus kita jaga hubungan baik dengan mereka, ya. Walaupun sebenarnya kalau ada orang-orang IT itu nggak ada istilah namanya sakit hati gitu ya. Segala bercandaan orang-orang IT ya dianggapannya adalah wajar. Tapi tadi dengan peningkatan attitude kita bisa jadi nggak akan begitu juga.
Kenapa? Karena bisa jadi ada orang yang tidak suka dengan bercandaan-bercandaan yang sedikit berbau-bau bullying gitu ya, atau berbau-bau sedikit agak meremehkan atau sebenarnya hanya bercanda gitu ya, tapi itu nggak bisa. Jadi mau tidak mau rekan kerja kita adalah orang-orang yang harus dijaga hubungan baiknya, terutama orang-orang yang selalu bersinggungan atau bekerja sama dengan kita. Nah, kemudian ada komunitas IT. Bergabung dengan komunitas IT baik offline maupun online sekarang ya. Kalau dulu saya gabungnya sama orang-orang di Kaskus gitu ya. Nah, sekarang ini sudah lebih dari itu ya. Maka sekarang ada pengguna Nmax saja ada komunitasnya. Maka banyak programmer, misalnya programmer PHP ada komunitasnya. Programmer Visual Studio.net ada ininya. Ada lagi misalnya komunitas eh, apa code igniter gitu ya, komunitas framework gitu ya. Pencinta-pencinta itu adalah orang-orang yang sangat banyak di dunia IT. Ya, jadi di situ kita bisa bergabung sesuai dengan tadi apa yang kita ingin ketahui. Makin banyak gabung dengan yang sama, maka kita akan semakin kaya ilmunya. Tapi kalau kita juga gabung dengan yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu ya, itu mungkin kita akan sedikit kebingungan karena kita bergabung dengan yang passionnya beda dengan kita. Ya, tapi kalau kita hanya sekedar mau tahu ada perkembangan apa di komunitas yang sana, ada perkembangan apa lagi di komunitas yang sana, untuk disesuaikan dengan yang memang menjadi keahlian kita, ya nggak jadi masalah. Yang penting diri kitanya tadi kenali karakter diri supaya apa? Tidak bingung. Ya, kita terus mengembangkan sesuai dengan passion kita. Nah, kemudian ada lagi LinkedIn. Membangun jaringan profesional dengan memanfaatkan LinkedIn ini untuk terhubung dengan jaringan yang lebih luas. Portofolio yang sudah kita bangun bisa kita sertakan di sini. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan, ya orang akan lihat di situ. Ya, jadi tawaran-tawaran pekerjaan freelance pun akhirnya juga banyak melalui media sosial ini. Ya, jadi kita bisa bergabung di sana, membangun portofolio, membangun jaringan profesi yang lebih luas lagi. Ya, karena perusahaan sekarang juga melihatnya dari media sosial yang satu ini, LinkedIn. Ya, kemudian ada lagi proyek open source. Ya, kita bisa tergabung dalam proyek-proyek open source. Ya, memiliki beragam tantangan teknis yang bermanfaat untuk pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Ya, jadi di situ kita kalau ada yang nanya ini gimana ya gitu ya, ya kita bisa lakukan jawab. Kalau ada yang tanya coding, dulu pengalaman saya dalam komunitas-komunitas ini adalah kalau ditanya coding ini gimana ya gitu ya, maka kita memberikan coding sesuai dengan yang kita sudah tahu. Ya walaupun nanti ada orang lagi yang memberikan, pasti ada orang lagi yang memberikan. Bahkan juga ada orang lagi yang mengkoreksi coding kita gitu ya atau desain kita. Tapi setidaknya kita sudah berkolaborasi dengan banyak orang pada profesi yang sama. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan untuk materinya. Nanti kita lebih perkuat lagi di tanya jawab. Demikian Mbak Aziza. Baik Pak, terima kasih atas materi yang telah dipaparkan. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bagi peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Joko, sangat dipersilakan. Baik, sembari menunggu teman-teman peserta webinar ada yang bertanya, saya selaku moderator ingin bertanya nih Pak, bagaimana sih Pak cara kita untuk bisa menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan etika dalam pengembangan AI ini? Gimana? Coba ulangi sekali lagi Pak.
Baik. Bagaimana sih Pak cara kita untuk bisa menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan etika dalam pengembangan AI? Dalam pengembangan AI ya. Jadi kalau kita ngomongin pengembangan teknologi informasi dengan AI, pasti juga itu sangat ini ya, sangat berhubungan. Jadi kalau kita sudah memiliki sebuah keahlian, kemudian kita ingin mengembangkan ke AI, maka penuangannya akan lebih baik. Tapi tadi kemampuan kita dalam algoritma programming itu adalah yang paling penting. Namun nggak usah khawatir bagi kita yang memang bukan seorang programming, tapi mau bergelut di bidang AI, itu sangat bisa. Karena apa? AI itu kan memang dibuat untuk memudahkan pekerjaan orang ya. Misalnya ada Bing, ya Bing Image Creator. Nah, di situ kita mau membuat sebuah gambar. Nah, tapi kita harus bisa mendeskripsikan dengan detail apa yang kita inginkan dari output itu. Ya, jadi banyak orang juga sekarang dia bukan ahlinya untuk membuat gambar, tapi dia mampu untuk membuat gambaran dalam bentuk teks. Ya, jadi dia jabarkan dengan sangat detail sehingga gambarnya sesuai dengan yang diinginkan. Ya, jadi penyeimbangnya gimana ya? Kita manfaatkan saja AI dengan sebaik-baiknya karena perkembangan teknologi ini tidak bisa kita stop ya karena semakin banyak yang ada. Banyak orang-orang dalam komunitas AI yang terus mengembangkan aplikasinya termasuk Google yang kemarin Google punya Google One gitu ya atau Google apa ya kemarin Google Voice gitu ya. Sekarang dia punya AI-nya namanya Gemini. Nah, gimana Gemini itu bisa kita manfaatkan dari Google ini kita bisa memanfaatkan Gemini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang kita miliki. Ya, jadi lebih mudah nantinya. Baik, Pak Joko, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan masuk nih, Pak, dari Kak Ryan Kumi dari Institut Teknologi Sumatera. Pertanyaannya, apakah ada tips dan trik untuk mulai bergelut di bidang data science dalam usia muda? Oke, keren banget nih ya. Jadi untuk tips dan trik untuk mulai bergelut di bidang data science usia muda. Jadi pahami dulu, kita baca-baca dulu tentang data science itu apa. Kalau sudah baca, maka kita terus cari literasi-literasi yang sekarang ini saya juga sama waktu awal-awalnya baca terus tuh, baca terus tentang data science. Saya baca terus, kemudian lama-kelamaan saya dari baca tertarik, kemudian lihat YouTube-nya, dan saat ini sedang belajar mengolah datanya dengan menggunakan Python. Jadi masuk komunitas Python ya untuk pengolahan data yang lebihnya. Jadi kalau tips dan triknya ya udah kita pertama baca dulu, kemudian kita cari cara yang paling mudah untuk mengolah data. Yang paling mudah mengolah data ini adalah data yang sifatnya data publik, ya data publik yang sudah ada. Misalnya statistik, Badan Pusat Statistik punya data tentang rakyat Indonesia yang masih di bawah penghasilannya masih di bawah UMR misalnya gitu ya, atau pengangguran di Jawa Barat, sebaran pengangguran di Jawa Barat misalnya gitu. Maka dari situ kita kalau ada data ini mau saya apakan gitu ya. Nah, kalau udah ada data publik dan set datanya sudah enak, artinya set data ini sudah bersih. Ini bisa kita coba dengan menggunakan yang lainnya. Misal kita menghubungkan apa data pengangguran tadi. Oke, data pengangguran tadi kita mau sesuaikan dengan kesempatan pelatihan misalnya. Maka kita cari pelatihan di situ juga apa. Ya, jadi sehingga kita bisa
mensinkronkan, ya bisa mensinkronkan pelatihan yang sesuai dengan data-data yang kita miliki. Jadi belajar dulu dari data publik. Ya, data publik itu data yang sudah bersih. Artinya misalnya penduduk miskin, penduduk yang sekolahnya tamatan SMA di kota misalnya Ciamis sekian banyak, yang SMP sekian banyak, yang SD sekian banyak gitu ya. Nanti di kota Cimahi ada lagi karena berhubungan dengan Jawa Barat. Itu ada apa lagi? Jadi itu adalah data-data bersih yang kita tidak harus mencari datanya dengan detail untuk diolah kembali ya. Tapi data sudah bersih. Nah, itu kita bisa coba dari data yang sudah set dulu ya data publiknya. Kemudian kalau sudah, nanti kita mau hubungkannya dengan algoritma apa? Ya, banyak algoritma yang ada, yang tenarnya adalah ada key means ya. Di situ sudah ada softwarenya. Jadi kita tinggal pakai datanya, masukkan ke sana, kita tinggal mau pakai algoritma yang mana ya untuk kita olah datanya. Ya, jadi kita pakai data publik dulu, kita baca tentang software yang mau kita pakai, kemudian kita nanti tinggal pilih algoritma yang sesuai. Jadi trik awalnya adalah itu, gunakan data publik dulu, baru kita nanti untuk lebih lanjutnya baru data-data detail dari sebuah transaksi perusahaan. Jadi kalau data publik sudah ada, data publik itu tadi ya yang sudah siap kita gunakan. Kalau data perusahaan biasanya datanya masih transaksional yang harus kita bersihkan dulu. Pembersihannya bisa apa? Bisa pakai apa? Salah satunya bisa menggunakan Excel biasa ya secara manual. Tapi kalau yang mau pakai programming bisa menggunakan Python ya. Jadi kita bisa mulai dari yang publik dulu ya, Mas Ryan ya. Mas Ryan bisa dimulai dengan data publik dulu. Ya, kemudian kita menggunakan sebuah software key means misalkan atau sebuah tools yang bisa memudahkan kita untuk mengolah data tersebut. Ya, jadi cukup oke ya ke depannya dengan data science, apalagi kalau masih muda. Ya, itu untuk pertanyaan pertama. Nanti kalau kurang puas bisa ditanyakan lagi secara langsung ya pakai suara. Ada lagi itu ya. Ya, Pak. Ada pertanyaan masuk lagi dari Kak Vanesha Trianita. Untuk pertanyaannya, apa sih tantangan terbesar yang biasa dihadapi oleh profesional IT dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang? Oke. Jadi apa sih tantangan terbesar yang biasa dihadapi oleh profesional IT dalam menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang? Ya, ancaman cyber yang terus berkembang ini tentunya orang-orang nantinya yang memang ahlinya di dunia jaringan ya. Jadi kalau kita mau bilang cyber security ya orang terus berusaha untuk memasuki misalnya komputer kita saat ini yang sedang dipakai sudah terkoneksi ke internet ya. Sudah berarti kita sudah terancam sebenarnya dengan keamanan dunia cyber. Tapi bagaimana keamanan-keamanan yang kita lakukan? Misal kalau PC mungkin nggak terlalu masalah. Cuma yang paling penting adalah jika ada sebuah link atau ada sebuah kiriman yang melalui email gitu, itu jangan sampai dibuka. Ya, jangan sampai dibuka. Kalau dibuka bisa jadi terinfeksi. Ya, jadi kita terkena serangan cyber, bisa worm, bisa virus dan seterusnya. Dan software-software bajakan itu juga membuka celah bagi keamanan komputer kita. Ya, jadi dalam menghadapinya gimana? Ya, gunakan software-software yang memang free, atau kalau yang berbayar ya gunakan yang berbayar. Kita nggak boleh menggunakan yang crack karena biasanya yang crack ini bahaya. Ya, di situ ada virus atau worm atau ancaman lain yang siap untuk melumatkan isi komputer kita. Ya, saya pernah punya pengalaman
file foto saya yang ada di dalam laptop gitu ya, atau PC ya, lupa waktu itu, dalam hard disk itu sempat semuanya berganti menjadi extensionnya berubah sehingga fotonya tidak bisa dibuka sama sekali, hilang semuanya, dan di situ ada permintaan untuk penebusan. Ya, tantangan terbesar yang biasa dihadapinya ya bagaimana kita terus menggunakan yang legal saja. Ya, bagaimana kita menggunakan yang legal, tapi yang legal pun kalau kita punya server dengan menggunakan yang sudah terkoneksi ke internet, berarti kita harus mengamankan server tersebut dengan misalnya memasang firewall gitu ya, memasang firewall, menutup celah-celah port yang kosong. Nah, tuh ya, jadi orang-orang yang ahli di bidang cyber security nanti bisa seperti itu ya, terus bisa mengembangkan dirinya untuk mengamankan ancaman-ancaman dunia cyber. Ya, jadi yang pertama sebagai orang masih belum atau masih dunia biasa ya, belum seorang cyber security, gunakan software yang legal ya, free atau legal ya, jangan menggunakan software yang crack, dan tidak asal membuka sebuah attachment baik di email maupun di media sosial yang lainnya. Ya, untuk pertanyaan dari Trianita, Mbak Trianita. Ini ada lagi dari Iya, Arafi Ramadan ya. dari Kak Arafi Ramadan Maulana dari Institut Teknologi Sumatera. Pertanyaannya, apakah kecerdasan buatan AI berpotensi sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu atau hanya sebagai alat pendukung? Nah ini ya, uh, kita kalau kita di dunia IT kita nggak pernah takut dengan yang namanya ancaman dibilang. Kenapa? AI itu kan juga buatan manusia, ya, buatan manusia. Tentunya kalau manusia adalah memiliki keterbatasan, sehingga apa? Sehingga AI ini tidak akan sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu, ya. Kenapa? Dia hanya sebagai alat bantu, ya, alat bantu untuk lebih cepat dalam kita menyelesaikan pekerjaan. Ya, kalau dulu misalnya, kalau sekarang ada yang pengen apa, ada yang tugasnya sebagai pembuat artikel, ya, dia harus bikin artikel mikir lama gitu ya, atau dia seorang pembuat naskah film misalnya. Nah, pembuat naskah film kan lama, butuh inspirasi, bisa ngopi, bisa di pegunungan, bisa di laut gitu ya. Nah, kita tinggal deskripsikan aja dengan AI itu, misalnya dengan chat GPT. Tolong buatkan saya skenario sinetron atau film pendek berkaitan dengan ini yang menceritakan tentang ini nanti akan begini endingnya gitu ya. Nanti akan dengan misalnya ada pemerannya ada berapa orang gitu ya. Itu nanti akan tersusun dialog-dialognya seperti apa, nuansa-nuansa yang diinginkan seperti apa gitu. Jadi apa? Pekerjaannya menjadi lebih mudah. Jadi ke Arafi gitu ya dibilangnya, ini kita hanya pendukung saja AI. Jadi tidak akan ada yang full tergantikan dengan AI. Karena apa? Manusia tetap akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan. Nah, sayangnya adalah yang tidak bisa memanfaatkan AI ini untuk membantu atau mempermudah pekerjaannya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan AI sebaik-baiknya untuk membantu pekerjaan kita, atau ya tadi ya, untuk mendukung pekerjaan kita. Ya, jadi itu. Jadi cuma bisa bilang bahwa tidak akan tergantikan untuk pekerjaan tertentu. Justru membuat orang akan semakin kreatif. Ya, membuat orang semakin kreatif, mendukung pekerjaannya menjadi lebih mudah.
Oke, ini ada lagi dari Kak Muhammad Faridwan Alim ya. Bagaimana cara meningkatkan indeks digital pada masyarakat Indonesia, terutama di wilayah yang masih tertinggal? Kira-kira solusi apa yang bisa mendukung hal tersebut? Nah, sekarang ini kita harus betul-betul melek namanya literasi digital. Nah, yang paling menyedihkan adalah orang gampang sekali terkena hoax. Ya, jadi percaya sekali dengan sebaran tertentu dari media sosial, utamanya WhatsApp, Instagram, Facebook, ya, TikTok dan lain-lain yang tidak dicari dulu kebenarannya. Ya, jadi kalau kita orang yang masih di wilayah tertentu yang masih tertinggal, ya berarti apa? Kita justru orang yang beruntung kalau ada di daerah sana. Kenapa? Kita bisa memberitahukan ke orang-orang di sana adalah manfaat-manfaat dan keunggulan internet, penggunaan internet gitu ya, penggunaan handphone, penggunaan media-media digital yang lainnya. Ya misalnya kalau kita punya handphone gitu ya, sebuah handphone ini. Nah, bagaimana handphone ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di sana, bukan hanya digunakan untuk misalnya bermain game, ya. Misalnya bagaimana handphone ini bisa untuk belajar. Ya, jadi kita justru menjadi orang yang beruntung jika masih ada di tempat yang kondisinya seperti ini. Kenapa? Tadi kita bisa memberikan pemahaman mereka bagaimana memanfaatkan handphone yang baik, bagaimana kita bisa mencari informasi yang sebenarnya dari sebuah berita yang kita dapatkan di media sosial. Bukan justru malah kita terima, kemudian kita menyebarkan lagi ke orang-orang yang lain juga yang juga belum tahu gitu ya. Nah, ini adalah hal yang bahaya. Tapi kita bisa memberikan pemahaman bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini untuk mereka. Mulai dari komputer, laptop, handphone gitu ya, dan lain-lain. Bagaimana bermedia sosial yang baik gitu ya, itu juga salah satu PR kita yang sudah melek digital lebih dulu. Bagaimana kita literasi digital yang juga kita ada ya, misalnya kalau sekarang banyak juga orang malas baca. Ketika mendapatkan sebuah informasi, pengumumannya panjang sedikit, nggak mau baca sampai habis. Ya, kemudian main tanya lagi di situ. Misal ada pemberitahuan, hari ini ada webinar jam 10 ya gitu ya misalnya. Tapi ada berita-berita lainnya, link pendaftarannya apa gitu ya, link pendaftarannya, nanti link Zoom-nya dikirimkan setelah pendaftaran gitu. Sudah ada infonya seperti itu, tapi tidak dibaca sehingga tanya, pendaftarannya di mana ya Kak? Nanti link Zoom-nya gimana ya Kak? Nah, ini adalah PR kita bersama supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang tertinggal, padahal kita tidak hidup di area yang tertinggal. Ya, jadi solusinya ya kita terus mengkampanyekan literasi digital bagi orang-orang di sekitar kita yang memang belum melek digital, ya belum melek teknologi digital atau memanfaatkan teknologi digital. Itu ya. Kemudian ada lagi dari Kak Rani. Bagaimana tren teknologi seperti cloud computing dan big data mempengaruhi peluang karir dan jenis pekerjaan dalam bidang IT? Loh, ini justru peluang karir kita ada di sini Kak Rani gitu ya. Jadi tidak akan kita mempengaruhi peluang karirnya, justru peluang karirnya semakin terbuka lebih banyak. Ya, peluang karirnya lebih banyak terbuka. Kenapa? Orang yang mempunyai kemampuan cloud computing ini justru semakin banyak. Misal, ada teman saya yang tadinya seorang programmer, kemudian sekarang dia berkecimpungnya full di dunia cloud computing. Ya, pekerjaannya bisa disebut, kalau nggak salah pekerjaannya beliau adalah di ini ya jasa parkir yang cukup terkenal di Indonesia. Nah itu gajinya sudah di atas puluhan juta. Ya, jadi bukan ancaman, justru malah peluang karirnya bertambah. Ya, peluang karirnya bertambah dengan adanya cloud computing.
peluang karir cloud computing. Ada big data, peluang karir di bidang big data. Jadi peluangnya makin banyak. Kalau dulu cuma ada sistem analis, programmer, web designer, kemudian sekarang ada UI UX, cloud computing, Internet of Things gitu ya. Jadi semakin banyak. Justru inilah kesempatan yang harus diambil oleh Kak Rani, mau di bidang big data atau cloud computing. Ya, jadi kalau mau big data ya udah mainnya berarti data science ya, mainnya ke big data. Itu ya Kak Rani ya. Jadi bukan ancaman ya, jadi tapi justru menjadi peluang bagi Kak Rani dan teman-temannya untuk berkarir di bidang ini. Ada lagi dari Kak Nazwa. Bagaimana cara meningkatkan pemerataan digital di era globalisasi sedangkan infrastruktur belum merata? Oke, ini mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau dibilang pemerataan digital di era globalisasi, nah kita yang bertinggal di tempat yang belum banget banyak orang menggunakan media digital, nah disinilah kita perlu untuk mensosialisasikan. Siap-siap jika nanti pemerataannya sudah masuk. Ya, memang sekarang ini kalau daerah pedalaman terkendala dengan sinyal, ya, atau infrastruktur yang lainnya yang sekarang ini masih menggunakan rata-rata menggunakan fiber optik gitu ya. Nah, tapi kemudian berkembang ya Mbak Eka Nazwa ya. Di sini ada yang namanya internet mulai masuk yaitu Starlink ya. Starlink yang punyanya Elon Musk gitu ya. Nah, di situ mulai ada internet untuk daerah-daerah yang belum merasakan infrastruktur yang merata. Tapi memang ini harus dikelola oleh beberapa orang sehingga pemerataannya bisa. Ya, meningkatkan pemerataannya justru dengan peran pemerintah daerah, ya, peran pemerintah pusat ataupun peran dari BUMN, misalnya kalau di sini BUMN ada Telkomsel gitu ya, maka itulah yang berperan di sana untuk meningkatkan infrastruktur yang ada. Ya, jadi kalau kita yang sudah dapat infrastrukturnya, bagaimana kita mengenalkan pemerataan digital ini ya ke masyarakat di sekitar kita. Ya, jadi justru kita menjadi pionirnya gitu ya di sana. Oke, dari ada Kak Hafiz. Kak Hafiz ini keren juga pertanyaannya nih ya. Bagaimana perkembangan teknologi 5G akan buka peluang karir baru di dunia industri IT? Ya, pastinya 5G. Sebentar lagi 5G-nya belum full, kita akan dapat 5,5G gitu ya, atau bahkan 6G nantinya. Nah, di sini peluang baru, peluang karir baru pastinya akan ada, terutama untuk orang-orang yang bekerja dalam dunia jaringan telekomunikasi. Ya, jadi dalam telekomunikasi ini akan masuk juga ke dalam 5G. Walaupun sekarang belum semuanya ya, belum merata. Jadi 5G di Indonesia belum begitu terasa untuk semua orang, baik di perkotaan maupun apalagi di daerah pedesaan ya, yang kota saja belum merasakan full 5G, masih di 4G. Oke, kemudian pertanyaan dari Kak Rani. Oh iya, jadi cloud computing dan big data mempengaruhinya in a good way ya Pak, gitu ya. Dalam jalan yang baik. Iya, pastinya pemilihannya ini sekarang banyak. Untuk sebuah universitas sekarang masih jarang program studi yang menangani data science ini, sehingga tempat kursus data science ya atau big data ini jamur ya, sekarang banyak banget. Kenapa? Karena memang perusahaan sedang membutuhkan orang-orang yang ahli dalam mengolah data. Ya, jadi mengolah data. Misalnya waktu itu ada cerita dari teman saya dari di masa pandemi. Ya, di masa pandemi ada sebuah susu kemasan yang kalau didiamkan akan habis. Masa kadaluarsanya akan habis gitu ya. Jadi masa kadaluarsa akan mendekati kadaluarsa.
ini gimana ya masa pandemi ini, gimana ngejualnya, susah banget orang belanja dan seterusnya. Akhirnya dia tanya ada berapa sih produk susunya, dia cari di provinsi ini sekian, di provinsi ini sekian, di provinsi ini sekian, sampai ke bawah-bawahnya dia punya datanya, sebaran susu UHT ini ada sebarannya, ya. Terus kemudian dicek yang paling banyak di mana, disesuaikan dengan belanjanya orang-orang itu ada di mana yang paling punya kemampuan gitu ya. Nah, berdasarkan data itu dikumpulkan dalam satu eh, dalam satu analisis data, diputuskan susu yang misalnya di daerah Jawa Timur tolong kirim ke Jakarta sekian ribu karton misalnya gitu ya. Yang dari daerah Kalimantan Utara tolong kirim ke Sumatera sekian ribu karton gitu ya. Nah, di situ dibilangnya apa? Karena apa tadi dikirimkan ke Jakarta dan kirim ke Sumatera? Karena daya belinya lebih banyak ada di sana. Tapi bukan cuma daya belinya yang belanja, terutama orang yang sering beli susu di Jakarta lebih banyak daripada yang misalnya di Jawa Timur. Maka tadi ada program yang namanya beli satu dus dapat setengah dus. Beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Sehingga apa? Susunya tidak sampai masa kadaluarsa. Ya, jadi karirnya iya justru jalan yang bagus ya, in a good way gitu ya, in a good way. Ininya keren juga ya istilahnya in a good way. Ya, jadi pilihan yang bagus untuk Kak Rani jika memang mau bergerak di bidang data science atau big data. Ya, jadi bisa ya nanti melanjutkan ke big data ini. Lebih dikhususkan Kak Rani ya. Oke, mungkin itu pertanyaannya. Ada lagi yang mau disampaikan? Bisa mungkin secara langsung, Mbak Aziza. Baik, Pak Joko, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat dan semoga ilmu yang dibagikan membantu kita dan teman-teman peserta webinar dalam menghadapi peluang dan tantangan di era digital ini. Kami juga menghargai partisipasi aktif dan pertanyaan dari semua peserta. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman dipersilahkan follow akun sosial media kita di @sf15force di Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Mengisi form absensi yang sudah kami sediakan dan teman-teman dipersilakan donasi seikhlasnya untuk mendapatkan benefit materi dan e-sertifikat. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita dokumentasi sebagai kenang-kenangan kepada tim operator untuk mengabadikan foto bersama dan kepada teman-teman dimohon untuk on cam dan tampilkan senyum terbaiknya.
Teman-teman, kita akan melakukan sesi foto bersama, jadi mohon tolong di-approve ya. Iya, nanti akan ada notifikasi yang baik teman-teman, sembari menunggu, kami dari S17 Course sering membuat webinar dengan tema yang berbeda dan pastinya menarik setiap minggunya. Info menarik untuk teman-teman yang ingin meningkatkan skill atau sedang mencari pekerjaan, baik lulusan SMA, SMK, atau fresh graduate. Ikuti program pelatihan IT dan ODU, dapatkan penempatan kerja, dapatkan peluang penempatan kerja. Jadi jangan lupa follow Instagram @s17course untuk mendapatkan info selengkapnya. Untuk teman-teman mohon di ACC lagi permohonan untuk foto bersamanya. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Sutrisno. Terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya dan pengetahuan yang telah diberikan kepada dan berpartisipasi aktif dalam webinar. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman yang hadir dalam webinar ini. Bagi teman-teman, saya menghimbau sekali lagi untuk mengisi absensi dan donasi seikhlasnya untuk penerbitan materi dan e-sertifikat. Terima kasih. Teman-teman,
Kami dari SM15 Course juga sering membuat webinar dengan tema yang berbeda dan pastinya menarik di setiap minggunya. Info menarik untuk teman-teman yang ingin meningkatkan skill atau sedang mencari pekerjaan, lulusan SMA, SMK, atau fresh graduate. Ikuti program pelatihan IT dan ODU, dapatkan peluang penempatan pekerjaan. Jadi jangan lupa follow Instagram @SM15Course untuk mendapatkan info selengkapnya. Terima kasih.